Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih pada semangat? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa, Mas Gina. Baik, sebelum memulai pelajaran pengajian hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Sudah selesai? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Rohmah. Rohmah kenapa? Sakit. Ria, Bu. Ria juga. Selain itu, Ria kenapa? Pulang ke Wonosobo. Oh iya. Apakah ada lagi? Nur kenapa? Sakit. Ya. Semoga yang sakit kita doakan semoga diberi kesembuhan. Amin. Apabila ada yang berhalangan izin semoga dilancarkan dan dipermudah segala urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai karakterisasi, hikayat, dan juga cerpen. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua. Pernahkah kalian mendengar atau membaca cerita hikayat? Pernah. Hikayat apa? Hikayat Hang Tua. Mbak Rizky dulu. Hikayat Hang Tua. Hikayat Hang Tuah itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang kepahlawanan, Bu. Jadi ada seorang yang mengabdikan dirinya untuk negaranya, yaitu Kerajaan Mataram sampai akhir hidupnya. Baik. Mas Rian, pernah membaca atau mendengar cerita hikayat? Pernah dengar aja Bu, Cerita hikayat tentang apa? tentang Abu Nawas Bu. Abu Nawas yang ceritanya bagaimana? Lupa Bu. Mbak kita juga pernah. Hikayat tentang apa? Abayan. Apa ya? Masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Dia tuh Abayan tuh sosok laki-laki yang setia, terus banyak aksinya gitu, tapi suka nunggu orang. Oh, baik. Kita beri tepukan kepada teman-teman kita yang sudah tahu. Lalu Ibu tanya lagi. Bagaimana ciri-ciri dari teks hikayat itu? Apakah ada yang tahu? Saya Bu, Ayo Mbak Nukus. kalau dari cerita yang dibaca oleh Rian dan juga Kiki tadi, menurut saya ciri teks hikayat itu berlatar kerajaan, dengan tokohnya biasanya itu raja, ratu, atau permaisuri. Baik, benar sekali. Kemudian Mbak Asmita mungkin ingin menambahkan terkait dengan ciri-ciri teks hikayat. Mungkin biasanya pakai bahasa Melayu gitu. Baik, bahasa yang melampau gitu ya. Baik. Kemudian anak-anak semua kan di sini juga pernah nih membaca sebuah cerita pendek. Nah, apa sih perbedaan antara hikayat dan juga cerita pendek itu? Mbak Niswa. Jadi perbedaan dari hikayat dan cerpen itu ada pada dimana cerpen itu tokohnya bersifat umum atau dengan siapa saja. Ya. Untuk hikayat itu sebagian besar tokohnya itu raja, ratu atau orang-orang. Benar sekali. Mbak Asmita ingin menambahkan perbedaan antara hikayat dan juga cerpen yang Mbak Asmita pernah baca. Setahu saya kalau hikayat itu belum jelas penulisnya siapa, bukannya dari zaman dahulu kan diceritakan kembali. Kalau cerpen biasanya penulisnya jelas, misalnya Bu Amel yang menulis cerpen judulnya ini dan sebagainya. Baik, benar sekali, kita beri tepuk tangan kepada teman-teman. Nah, pada pembelajaran kali ini, anak-anak semua diharapkan mampu membandingkan karakterisasi dan plot pada hikayat dan juga cerpen. Nah, lalu hikayat itu apa sih?
sih dari tadi yang sudah teman-teman kalian jawab? Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Sebenarnya hikayat itu apa sih? Baik, Mbak Tari. Hikayat itu merupakan sebuah karya sastra lama yang berbentuk prosa dan berasal dari Melayu yang berisi tentang sebuah cerita, undang-undang maupun silsilah. Betul sekali. Jadi hikayat ini merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa dan berasal dari Melayu dan berisi tentang sebuah cerita, undang-undang maupun silsilah. Nah, silsilah di sini yang dimaksud itu bisa saja silsilah dari kerajaan atau kesultanan zaman dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak silahkan memperhatikan video yang Ibu tayangkan ya. Pada suatu hari hiduplah sepasang suami istri yang dikutuk miskin oleh Raja Badra Indra. Hidup mereka sangat miskin sampai ketika sang istri hamil dan mengidap buah mempala. Buah yang hanya ada di sekitar halaman istana. Karena rasa cintanya sang suami kepada istrinya, dirinya selalu berusaha untuk menuruti keinginan istrinya tersebut. Datanglah si miskin dan memohon kepada raja untuk memetik buah mempala di istana. Karena kemurahan hati raja, si miskin itu pun diperbolehkan untuk mengambil buah mempala tersebut. Setelah itu lahirlah seorang putra dengan paras yang elok diberi nama Marakrama. Dari lahirnya putra tersebut, kehidupan si miskin berangsur membaik dan berlimpah harta. Kebahagiaan mereka kian memuncak ketika lahirnya putri Nilakusoma yang merupakan anak perempuan mereka. Si miskin memboyong keluarganya untuk berpindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indradewa dan istrinya Dewi Rencana. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari di bawah kepemimpinan Maharaja Angkasa Indradewa rupanya mengundang ketidaksukaan raja lain, yaitu Maharaja Indradewa yang merupakan raja kerajaan dari Antabrata. Ketidaksukaan Maharaja Indradewa diperlihatkan dengan cara menyuruh para ahli nujum untuk meramal anak Maharaja Angkasa Indradewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan hidupnya. Maharaja Angkasa dan istrinya berhasil termakan ramalan palsu ahli nujum tersebut, yang menyebabkan Maharaja Angkasa membuang Marakrama dan Putri Nila dari negeri Puspasari. Sepeninggalnya Marakrama dan Putri Nila dari negeri Puspasari, kondisi kerajaan menjadi runtuh, berantakan, dan tidak karuan, serta orang tua Marakrama menjadi jatuh miskin kembali. Di tengah perjalanan tanpa tujuan, kedua kakak beradik itu pun berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Karena merasa lapar, Marakrama berinisiatif untuk memasak seekor burung dengan meminta api kepada petani. Namun naasnya mereka malah dituduh sebagai pencuri yang lalu dipanggil dan dibuang ke laut. Karena kejadian tersebut, Marakrama dan adiknya menjadi terpisah. Putri Nilakusuma terdampar di pantai yang lalu ditemukan oleh Raja Makidyasari yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Panglinggan Cahaya. Putri Nila dibawa ke istana untuk dipersuntingnya dan menjadi permaisuri dengan gelar Putri Mayang Mangkurai. Sedangkan Marakrama terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Marakrama tidak sendiri, melainkan raksasa juga menculik Putri Cahaya Kairani. Sebelum berhasil dijadikan santapan, raksasa tersebut berhasil dibunuh oleh Marakrama. Setelah itu keduanya mencari kapal untuk pergi dari pulau tersebut, dan mereka menumpang ke kapal saudagar untuk menuju negeri Panglinggan Cahaya, tempat asal Putri Cahaya Kairani. Hal tersebut tak berjalan mulus, sebab nahkoda kapal yang mereka tumpangi ternyata menyukai Putri Cahaya, yang membuat Putri Cahaya disekap di kapal dan Marakrama dibuang ke laut. Karena hal itulah Marakrama dimakan oleh ikan hiu. Tetapi karena bantuan burung Raja Wali milik Nenek Kabayan yang memberitahu bahwa ada Marakrama di dalam perut ikan hiu, burung itu meminta Nenek Kabayan untuk membelah perut ikan hiu dengan perlahan, sehingga Marakrama dapat selamat dan keluar dari perut ikan hiu tersebut. Setelah kejadian itu, Marakrama bekerja bersama Nenek Kabayan sebagai perangkai bunga. Yang ternyata bunga tersebut disukai oleh adiknya dan juga Putri Cahaya Kairani. Karena itulah Marakrama bertemu dengan adiknya yaitu Putri Nilakusuma. Lalu, Marakrama dan adiknya bersama Putri Cahaya Kairani datang kembali ke Puspasari seperti kedua orang tua. Dari kejadian itu, Marakrama diangkat menjadi raja di negeri Puspasari menggantikan ayahnya. Baik, dari tayangan
Pencet ESC, Bu. Atas pojok kiri. Nah, dari tayangan video hikayat tadi, anak-anak tadi tahu siapa saja tokoh-tokohnya, kemudian latarnya di mana. Nah, terus sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua, tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita hikayat tadi itu siapa saja? Rama, Betul. ada Putri, Adik, Raja Bahtara Indra, si miskin, Ya, Dela terus Kusuma, Maharaja Indra Dewa, Dewi Rencana, Putri Cahaya Kairani, Nenek Kamaya. nah benar sekali. Jadi baca laut. Nah, jadi tokoh-tokoh tadi itu merupakan juga salah satu karakteristik dari teks hikayat, yaitu tokoh-tokohnya itu berupa raja, ratu, permaisuri, prajurit, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri hikayat yang selanjutnya itu adanya kemustahilan. Nah, dari video tadi, apakah ada yang tahu letak kemustahilannya itu di mana? Dimakan. Ya, Mbak Irma. Letak kemustahilan dalam video tadi itu ketika Makrama dimakan ikan hiu, lalu Nenek Kebayan membelah ikan hiu dan Manakrama berhasil diselamatkan. Iya, benar sekali. Nah, jika dipikir secara logis, jika dipikir secara nalar, kan tidak mungkin kalau orang awam membunuh ikan hiu, terus kemudian orangnya itu dikeluarkan masih hidup. Kan kalau misal kita membunuh ikan hiu, kalau ada hiu yang memakan orang, kita bunuh hiunya, orangnya sudah mati. Nah, itu apa? Orangnya masih hidup, ajaib kan? Kalau orang yang nggak mempunyai keistimewaan gitu tidak bisa seperti itu. Nah, yang kedua, bersifat anonim. Nah, seperti yang tadi Mbak Asmita pada awal pelajaran itu katakan bahwa hikayat itu tidak diketahui siapa nama pengarangnya. Jadi pengarang dari hikayat itu diturunkan dari nenek moyang, kemudian ke anaknya, ke cucunya, dan berlanjut sampai ke kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya kesaktian. Nah, kesaktian di sini yang dimaksud itu tokoh itu mempunyai kesaktian yang luar biasa. Misal Mas Gina jadi tokoh di salah satu cerita hikayat Di pasir. Iya, Ki Pasir. Nah, Ki Pasir itu bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Kan sangat hebat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada istana sentris. Istana sentris yang dimaksud di sini adalah bahwa hikayat itu ceritanya berlatar kerajaan, berlatar istana. Nah, berbeda dengan cerita-cerita pendek yang latarnya itu bersifat umum, bisa di sekolah, di rumah, hutan, dan lain sebagainya. Kalau hikayat itu ceritanya itu berlatarkan kerajaan. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan kata arkais atau kata-kata yang bermakna lampau, seperti Alkisah, di sebuah desa hiduplah seorang nenek. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri hikayat statis. Statis di sini yaitu bahwa cerita hikayat itu tidak berubah. Cerita hikayat Abu Nawas ya udah ceritanya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu edukatif. Edukatif di sini memiliki maksud bahwa cerita hikayat itu mengandung nilai-nilai moral yang dapat kita teladani, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dipahami anak-anak? Nah, lalu apa bedanya dengan cerpen? Nah, untuk mengetahui pemahaman kita saksikan tayangan video cerita pendek mengenai cerita pendek menggapai mimpi. Aurelia Nafriadi, Kain Mimpi. Karya Nasa Aurelia Nafriadi dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka.
Sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah kehidupan yang sulit. Dia mempunyai mimpi untuk mengubah kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Sang gadis memulainya dengan giat belajar mulai dari SD. Saat di sekolah, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Si gadis ini pun jarang bermain, malah ia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha untuk tidak membebani orang tuanya dengan meraih nilai yang tinggi. Sampai akhirnya pun, di saat dia lulus SMA, ia meraih beasiswa dengan nilai yang baik. Sedikit lagi mimpi yang diinginkannya tercapai. Semua kerja keras yang telah ia lakukan, tidak lupa dengan berdoa dan beribadah. Bahkan saat dia sudah menggapainya, dia tidak sombong dan sangat bersyukur dengan apa yang ia dapatkan sekarang. Mimpinya pun terwujud dan sang gadis dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada namanya kerja keras yang sia-sia. Jadi tayangan cerita pendek tadi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua, siapa tokoh yang ada di cerita pendek tadi? Gadis. Ya, aku, gadis. Aku yang dimaksud di situ, gadis maksud Ibu, gadis yang dimaksud di cerita pendek tadi itu adalah aku. Aku itu penulis dari cerita pendek tadi. Nah, selain itu, apakah ada lagi? Ya, orang tua. Benar sekali. Ya, kerja keras yang sia-sia. Nah, berbeda dengan teks hikayat tadi bahwa teks hikayat tadi itu kan tokohnya itu berupa raja, ratu. Kalau cerita pendek itu tokohnya itu umum, bisa siapa saja. Misal Mas Handri, Mbak Asmita, kemudian tokohnya itu bisa orang guru, kemudian ibu, anak, kakak, bapak, dan lain sebagainya. Kemudian ceritanya itu bersifat fiktif. Ada yang tahu fiktif itu apa? Imajinasi. Iya, bersifat khayalan, imajinasi. Kemudian jumlah katanya itu tergolong sedikit, tidak seperti hikayat tadi yang ceritanya itu panjang sehingga jumlah katanya juga Panjang. Iya. Kemudian menggunakan gaya bahasa yang padat. Gaya bahasa yang padat di sini itu bahasa yang digunakan itu tidak bertele-tele, tidak bertele-tele, mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian keterbatasan tokoh. Nah, tokoh yang digunakan dalam cerita pendek itu tergolong tokohnya itu sedikit, tidak banyak. Nah, kalau hikayat tadi kan tokohnya ada raja, ratu, nenek kebayan, marakrama, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian latarnya itu bersifat umum, bisa di rumah, di sekolah, di hutan, dan lain sebagainya. Nah, dari sini, apakah anak-anak semua sudah paham? Insyaallah. Baik. Ibu ingin membagi anak-anak ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nah, tugas kalian itu membandingkan karakteristik pada teks hikayat dan juga cerpen yang sudah Ibu sediakan. Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Baik. Nah, di sini sudah disediakan mengenai teks hikayat, kemudian di belakangnya itu ada juga teks cerpen. Kemudian di halaman terakhir ini ada kolom template pengerjaan tugas. Di sini ada perbedaan karakteristik, kemudian ada teks hikayat, kemudian ada teks cerpen. Nah, nanti anak-anak, Ibu minta untuk menganalisis perbedaan karakteristiknya apa, misal tokoh, teks hikayat gimana, cerpen bagaimana. Seperti itu ya, apakah bisa dipahami? Bisa. Ibu beri waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup. Baik, silakan untuk mulai berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ya.
Mama aja isinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Mau tanya. Silakan untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya ya. Baik, Ibu. Nah, ini gimana ya caranya? Selesai. Sudah Ibu. Sudah selesai? Kenapa Mbak Asmita nggak ikut mengerjakan? Bu, saya nggak dikasih LKPD-nya sama. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Ibu minta untuk perwakilan dua kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya Mas Ginang dan juga kelompoknya Mbak Tari. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, maju, silakan maju. Alhamdulillah tuh bukan Iswa yang maju. Perkenalkan teman-teman, saya Tari, perwakilan keluarga. Izin membacakan hasil analisis dari perbedaan karakteristik itu. Yang pertama, tokoh. Teks hikayat menggunakan tokoh kerajaan seperti Sultan Raja Ratu Putri. Tokohnya yaitu Sultan Sulaiman, Putri Hijau, dan Sultan Muhayyad Shah. Kemudian latarnya dalam teks hikayat menggunakan latar kerajaan yaitu Istana Setris. Latarnya yaitu Istana Kerajaan Aceh atau Delhi Tua. Kemudian terdapat kemustahilan yang tidak dapat dinilai secara logis, yaitu Mambang Jazid dapat mengubah dirinya menjadi seekor naga. Mambang Hayali menjadi meriam, Putri Hijau menjadi cahaya hijau. Kemudian bersifat anonim atau tidak diketahui nama pengarangnya. Selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya mengenai karakteristik dari cerpen. Yang pertama, untuk tokoh bersifat umum yaitu ada Nara dan Ibu Nara. Lalu untuk latar juga bersifat umum, latar tempatnya di kamar tidur. Lalu untuk cerita pendek tidak terdapat kemustahilan. Lalu untuk pengarangnya diketahui nama pengarangnya yaitu Ayah Halisa. Baik, kita beri tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silakan bisa untuk duduk kembali dan Pak LKPD-nya dikumpulkan. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu lihat anak-anak ini sudah lemas sekali, tidak semangat. Bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Baik. Nah, silakan anak-anak bisa berdiri semuanya. Mas Roy, Mas Ginang, Mbak Pramita, semua. Cluenya adalah bebek ayam entok. Kenapa nggak angkat? Enggak, karena bagus. Kenapa nggak eating? Masih Kalau bebek, kita gini lompat ke kiri, entok ke depan, ayam ke kanan. Nah, yang salah nanti nyanyi ya. ulang Bu. Bebek ke kiri, ayam ke kanan, entok ke depan. Cepat ya. Ayam. Konsentrasi. Ayam. Itu. Ayo kita bisa mulai. Konsentrasi anak-anak semua.
Siap. 1, 2, 3 bebek. Ayam. Ayam. Ayam kan ke depan. Pemanasan. Kembali lagi ya. Yang Halo bebek. bebek ke kiri, ayam ke kanan, ento ke depan. Aku kesini. Bu dia tuh jahat. 1, konsentrasi semua. 1, 2, 3 bebek. Ayo ya, sama-sama maju. Kita maju. Nyari teman satu lagi ya. 1, 2, 3 bebek. Bebek. Bisa maju. Ayo. Beri. Yang laki dulu. Ayo anak-anak yang lain bisa duduk. Yang ini yang maju kita suruh apa? Nyanyi. Apa Nana? Beliin nasi. Pantun. Berbalas pantun. Ini pintu gigi sama. Berbalas pantun atau nyanyi? Berbalas pantun. Berbalas pantun seru dulu. Berbalas pantun. Enggak bisa, Bu. Nyanyi aja. Ini aja nyanyi. Iya, apa anak-anak? Balonku juga di vokal O. Ya, balonku diganti vokal O. Ya, 1, 2, 3 bareng. Mangga ada lama. Doanya sudah capek ya. Besok pada pertemuan selanjutnya maju lagi ya, soalnya tadi kan belum selesai. Nah, anak-anak dari pembelajaran tadi apakah ada yang bisa menyimpulkan nih? Menyimpulkan terkait materi membandingkan karakterisasi antara hikayat dan juga cerpen. Saya Bu. Baik Mbak Kiki? Saya berdiri ya Bu. Iya boleh. Jahat banget mulutnya. Kalau ngomong sama bener. Kok gitu sih? Kita kan teman. Tidak boleh berantem ya anak-anak. Nih, silakan Mbak Kiki. Hikayat dan cerpen merupakan dua jenis cerita yang berbeda. Hikayat merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa dan berasal dari Melayu yang berisi tentang sebuah cerita, undang-undang, dan silsilah. Sedangkan cerpen merupakan cerita pendek yang sifatnya fiktif. Baik, benar sekali, kita beri tepuk tangan kepada Mbak Kiki. Nah, karena waktunya sudah habis, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, pada pertemuan selanjutnya Ibu minta anak-anak untuk mempelajari tentang unsur kebahasaan dari teks hikayat. Ya. Baik. Mungkin itu saja dari Ibu, cukup sekian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Apa yang 2831? Yang tadi awal siapa Mbak Ginang bisa diputar di situ tidak? Videonya Bu.